Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Pradikta, mahasiswa IAIN Kediri, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dengan NIM 933805919 akan membawakan presentasi singkat mengenai biografi dan pemikiran Muhammad Arken. Baik, yang pertama, biografi mengenai tokoh Muhammad Arkun. Muhammad Arkun lahir pada tanggal 1 Februari tahun 1928 di Aljazair. Orang tua Muhammad Arkun adalah tokoh masyarakat di daerahnya dan masih menggunakan bahasa aslinya, yaitu Kabilia. Dalam mengungkapkan gagasan-gagasannya, beliau banyak menulis dalam bahasa Prancis. Muhammad Arkun berasal dari keluarga sederhana. Sebagai anak seorang pedagang rempah-rempah di daerahnya. Akan tetapi Muhammad Arkun tumbuh menjadi sarjana dan pemikir internasional yang sangat sukses. Arkun sejak lahir sudah menguasai 3 bahasa, yaitu bahasa Kabilia, yaitu bahasa daerahnya, lalu bahasa Arab dan bahasa Prancis. Dari ketiga bahasa tersebut mewakili cara beliau berpikir dan memahami yang berbeda, dan ini mempengaruhi Arkun sejak kecil. Muhammad Arkun sendiri lebih suka tinggal di barat daripada tanah kelahirannya sendiri, yaitu beliau lebih suka tinggal di Eropa daripada di Aljazair, karena suasana perbincangan ilmiah dan cendekia yang umumnya lebih terbuka daripada di dunia Islam. Keterbukaan dalam berpikir inilah yang membuat Muhammad Arkun melahirkan pemikiran-pemikiran yang kritis dan radikal mengenai Islam. Selanjutnya mengenai pemikiran Muhammad Arkun. Muhammad Arkun termasuk intelektual muslim yang telah mengangkat hermeneutika Al-Quran dalam tema-tema kontemporer modern dan juga merupakan salah satu seorang pemikir muslim yang berpengaruh. Beliau memanfaatkan keilmuan barat modern, khususnya Perancis, dengan memanfaatkan segala keilmuan mutakhir, yaitu ilmu-ilmu sosial dan ilmu bahasa, seperti ilmu sosiologi, antropologi, linguistik untuk pemikiran Islam. Menurut Muhammad Arkun, teks Al-Quran tidak bisa lepas dari konteks hermeneutik sebagai alat penafsirnya, karena hermeneutika sebagai metode filsafat akan selalu relevan dengan konteks zaman. Metode Muhammad Arkun dalam menafsirkan Al-Quran yaitu dengan pendekatan linguistik semiotika, yaitu mengkaji tanda-tanda, dan juga dengan historis antropologis. Muhammad Arkun menghasilkan sebuah pendekatan analisis linguistik antropologis dengan 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap analisis linguistik kritis. Tahap ini berupaya mengenalkan tanda-tanda bahasa dalam teks. Yang kedua dengan tahap analisis hubungan kritis, dan yang ketiga yaitu tahap mistis atau simbiolis. Muhammad Arkun merumuskan dengan cara yang berbeda dengan mempersoalkan lingkaran hermeneutis antara autor, teks, dan reader. Kelebihan ilmu bahasa bagi Muhammad Arkun untuk menganalisis, mendekati teks tanpa interpretasi tertentu sebelumnya atau peranggapan lain. Contoh yang paling jelas dari penggunaan Muhammad Arkun mengenai semiotika adalah analisis teks terhadap artikelnya yang berjudul Pembacaan Surat Al-Fatihah. Keterpengaruhan Muhammad Arkun dalam ilmu bahasa melampaui batas analisis semiotis,
karena beliau tidak hanya menaruh perhatian pada teks atau wacana Al-Quran, melainkan juga pada hubungan antara wacana, kenyataan, dan persepsi. Jadi dari sini Muhammad Arkon memandang teks Al-Quran sebagai suatu yang bebas untuk diinterpretasi. Suatu teks itu tetap terbuka dan tidak terbatas untuk diinterpretasi, karena suatu interpretasi itu dapat memperkaya arti suatu teks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika masih banyak kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.